Kada siratu fal ibadu mukhtalif mururum fasalimun wa muntalib. Kada siratul mustaqim. Siratul mustaqim itu adalah ilmu tauhid, di mana kita harus wajib mengimani bahwa siratul mustaqim itu akan terjadi. Wa fihi tariqani, dan di pada siratul mustaqim itu dua jalan, yumna wa yusra, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Fa ahlus sa'adah yasluku bihim zatal yamin, orang yang baleret berbondong-bondong lewat sebelah kanan itu bakalan sampai ke ujung. Wa ahlus syaqawah, dan orang-orang yang celaka itu yasluku bihim zatas shimal, dia lewat sebelah kiri. Yang lewat sebelah kiri tak ada nyampe ke ujung, celempung ke bawah. Nah, inilah masalah siratun mustaqim. Watuluhu, dan panjangnya siratul mustaqim itu salah satu alafi sanatan, yaitu 3000 tahun berjalan. Kalau orang kafir yang takut dulu dah nyebut 3000 tahun. Nyebut 3000 tahun dah takut. Yaitu 3000 tahun, alpun su'un, 1000 tahun naik, wa alpun hubut, 1000 tahun turun, wa alpun istiwa, 1000 tahun datar. Itu orang kafir. Kalau kita orang mukmin macam-macam lah. Ada yang berlari kecil, ada yang berjalan biasa, ada yang keringanan, ada yang macam-macam lah bentuk, ada yang pakai tongkat, macam-macam. Ada yang menesu macam angin. Jadi ada seperti sekejap mata, ada seperti kilat, macam-macam. Ada seperti terbangnya burung, ada seperti apa? Cepatnya kuda. Jadi macam-macam. Yang menesu macam angin tu tak nyampe 3,000 tahun, paling 3 tahun, ada yang sehari. Entah. Jadi berbagai macam waktu itu adalah untuk yang paling payah sekali, 1000 tahun kalau lamanya berjalan, 3000 tahun, 1000 naik, 1000 turun, 1000 datang. Kita macamnya be, untuk kita dah, dah. Nah, tapi syaratnya yo nak beriman itu. Iman yang tipis atau iman tak ada laju 1000 tahun, 3000 tahun yo. Nah, macam-macam. Nah, itu menurut imannya masing-masing. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam rangka melanjutkan pengajian mingguan, di mana pada malam hari ini Allah beri kesempatan berupa nikmat sehat yang tiada tara nilainya, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kada siratu fal ibadu mukhtalif mururum fasalimun wa muntalib. Kada siratum mustaqim. Siratul mustaqim itu adalah ilmu tauhid, di mana kita harus wajib mengimani bahwa siratul mustaqim itu akan terjadi. Sirat itu artinya yaitu jembatan. Jadi jembatan itu pangkalnya tidak ada riwayat, cuman ujungnya ada riwayat bahwa di ujung siratul mustaqim itu ada sebuah tempat di mana di ujung di situ disediakan apapun yang ada dalam surga, baik hidangan, minuman, bidadari di situ, macam surga. Sampai ke ujung, yaitu bukan surga, cuman yaitu isi surga. Dan tak masuk surga langsung terkejut, langsung senang, terkejut. Masuk surga tak berani, bidadari dia mana berani, terkejut. Lagi dulu di ujung siratul mustaqim tu baru tengok ada bidadari berani nyagil dengan mentu. Datang masuk surga mana berani bidadari dah mentu. Datang masuk surga mana berani metik buah terbalik, akar di atas, buah di bawah, tak berani. Nah, lah nyampe ke siratul mustaqim, ujungnya tu baru bayangan. Nah tu nengok dulu kita dulu, apa penuh ya kau? Dekat ni betul, nak enak. Ni cewek banyak bidadari tu, bidadari elok-elok bidadari tak berani nyagil. Cuba kita cagil, coba-coba baru masuk surga. Datang masuk surga dah tercuil. Jadi ada bayangan dulu. Setelah siratul mustaqim tu ada bayangan. Tuhan beri bayangan kesenangan itu dulu, baru masuk surga. Kapan masuk surga dulu? Gawat pada. Dah tercuil galonyo. Makan letak hidang galo, apa yang nak ada galo. Maka dibayangkanlah setelah siratul mustaqim itu, ujungnya itu bukan surga, suatu tempat yang tempat itu adalah dikumpulkan Tuhan isi-isi surga. Lah sudah nyaman kamu tu kata Tuhan. Tak biasa dengan isi surga, baru masuk surga lah biasa. Biasa metil buah terbalik, akar di atas, bawah, buah di bawah. Tentu. Nah, coba langsung masuk surga. Apa? Terkejut mana pula? Akar di atas, buah di bawah. Tak ada berani nyuil, kaki kita kerasukan, tak ada berani. Jadi dibiasakan dulu setelah siratul mustaqim itu. Itu siratul mustaqim. Siratul mustaqim itu yaitu yang pernah kita dengar bahwa adaku minasyarah, lebih kecil daripada rambut di belah 7. Bayar rambut tu melahnya 7, mana lebih so.
Kalau Tuhan melai, kita pun melainya pakai apa? Rambut belah 7, yang sekok belah 2 bisa. Yang belah yang di bawah dia tu, apa nama tu? Beranas dengan papan, papan terbelah. Rambut mana bisa melai 2? Kau di belah 7. Nah, wa naza'a bi zalika al-Izzu ibnu Abdul Salam, Syekh Abdul Salam, Syekh Al-Qurafi, banyak Syekh Zarkasi, banyak ulama-ulama besar dan para aulia mengatakan itu rambut di belah 7 itu cuman itu kias bagi orang yang kafir, bukan ke atas orang Islam. Kalau Islam dah wa ala fardhi sihhati zalik, bertitik tolak dari hadis tersebut rambut di belah 7 itu mahmulun ala ghairi zahirihi, yaitu dipahamkan tidak seperti konteksnya yang asal. Macam mana? Bi ayu awal bi annau kinayatun an syiddatil masyaqqah, itu cuman bahasa kias bagi orang-orang kafir, orang yang payah sekali besok nempuh siratul mustaqim, yaitu seperti nempuh di atas rambut di belah 7, bukan galau-galau tentu. Jadi kata Syekh yang kebanyakan ulama-ulama, wa ina izin, dan ketika itu fala yunafi mawarat minal ahadits sidda ila ala qiyamil malaika ala jambai. Ada hadis mengatakan malaikat baleret di tepinya tu, di pinggir-pinggir siratul mustaqim tu. Kemudian apa lagi yang ada di pinggirnya tu? Wa kaunul kalalipi, ada pula pelatuk. Pelatuk, siapa yang kena pelatuk tu berdempung ke bawah. Zadal Qurafi telah menambahkan keterang oleh Syekh Al-Qurafi wa sahih annahu arid, yang benarnya dan sahihnya yang kuatnya bahwa siratul mustaqim tu lebar tu. Tak ada 7 lapis rambut, dah banyak orang atasnya tu, malaikat Nabi 25 dikeliling tu, sekedar rambut belah 7 mana nak ngeri tu. Nah, hadis-hadis yang menunjukkan itu, kata Syekh ini, bahwa itu hadis yang rambut di belah 7 itu kinayah daripada orang kafir itu. Wa fihi tariqani, dan di pada siratul mustaqim itu 2 jalan, yumna wa yusra, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Fa ahlus sa'adah yasuku bihim zatal yamin, orang yang baleret berbondong-bondong lewat sebelah kanan itu bakalan sampai ke ujung. Wa alus syaqawah, dan orang-orang yang celaka itu yasluku bihim zatas shimal, dia lewat sebelah kiri. Yang lewat sebelah kiri tak ada nyampe ke ujung, celempung ke bawah. Nah, inilah masalah siratun mustaqim. Watulu, dan panjangnya siratul mustaqim itu salah satu alafi sanatan, yaitu 3000 tahun berjalan. Kalau orang kafir yang takut dulu dah nyebut 3000 tahun, nyebut 3000 tahun dah takut. Yaitu 3000 tahun, alpun su'un 1000 tahun naik, walaupun hubud 1000 tahun turun, walaupun istiwa 1000 tahun datang. Itu orang kafir. Kalau kita orang mukmin macam-macam lah. Ada yang berlari kecil, ada yang berjalan biasa, ada yang keringanan, ada yang macam-macam lah bentuk, ada yang pakai tongkat, macam-macam. Ada yang menesu macam angin, jadi macam-macam. Yang menesu macam angin tu tak nyampe 3.000 tahun, paling 3 tahun, ada yang sehari. Jadi berbagai macam waktu itu adalah untuk yang paling payah sekali, 1000 tahun kalau lamanya berjalan, 3000 tahun, 1000 naik, 1000 turun, 1000 datang. Kita macamnya untuk kita dah
Tapi syaratnya yo nak beriman itu. Iman yang tipis atau iman tak do laju 1000 tahun 3000 tahun yo. Beda jalan encot. Encot tak kaya yang laju paling dah 10 tahun. Paling dah 50 tahun tentu. Nah, yang dilarikan seperti angin, ada seperti sekejap mata, ada seperti kilat, macam-macam. Ada seperti terbangnya burung, ada seperti cepatnya kuda pelaju bukit. Nah, macam-macam. Nah, itu menurut imannya masing-masing. Nah, ini siratul mustaqim. Wa Jibril bi awalihi, Jibril di bongkot ceramah nanya. Mikail di wasatihi, Mikail di tengah-tengah ceramah. Yas'alanin nas an umurihim bima abnau. Siapa pun lewat di depannya bertanya, umur kau habis di mana? Umur kau di mana kau habiskan? Umur kau habis di mana? Itu yang ejot tu. Yang teras macam mana malaikat nak nanya tu. Nah, itu yang ejot. Nah, itu. Nah, ini malaikat bertanya pertama an umrihim, umur kau habiskan di mana? Umur kau macam kerupa kau ngejot. Nah, dah. Satu. Wa an syababihim bima ablau, masa muda kau apa kan? Itu dua. Nombor tiganya wa an ala ilmihim, tentang ilmunya, maza amilu bih, kau ilmunya adalah ada, memang kau melakukannya ngapo? Ada tiga itu ditanya. Tentu yang kena tanya yang ngejot tu dapat nanya tu, yang macam burung tu mana nanya tu, terbang macam burung. Nah, inilah malaikat dua itu, Jibril di bongkot, kemudian Mikail di tengah. Mururum pasalimun wa muntalib, mereka berjalan, ada yang selamat dan ada yang celaka. Yang selamat ialah orang yang terbangnya macam burung, yang larinya macam kuda pelancong gunung. Pelancong gunung. Nah, ada lagi seperti angin, ada seperti kilat, ada seperti kejap mata. Nah, itu adalah orang yang selamat. Wa muntalib, dan ada orang yang celaka. Yang celaka itu gugur ke bawah. Tak sampai lagi 1000-3000 tahun. Yang ngejot yang 3000 tahun. Sempat pula baring di tengah jalan. Ngelpa di tengah jalan, kelitaan. Aduh tu. Yesus. Maka heran malaikat bertanya lah dia, ngapa macam kau yang kau macam tu. Nah, itu muntalib yang celaka besok itu di siratul mustaqim. Kemudian setelah sampai siratul mustaqim itu, di ujungnya itu yaitu tersedia yang kata saya tadi, makanan-makanan dari surga. Setelah itu cerita neraka dan cerita surga lagi. Wa naru akun ujidat kal jannah fala tamil jaidin zijinah. Neraka dan surga itu benar adanya, fala tamil jahidin, jangan kamu pakai cakap orang yang mengingkari, yang tidak mengakui adanya surga dengan neraka. Zijinah tu orang gila. Ulama dah pernah ngata orang gila aku tadi. Jadi ulama ngata orang gila. Apa kata ulama itu orang gila tu tidak. Orang ada ngaku neraka dengan surga tu orang gila. Nah, zijinah orang gila tu tidak. Jadi surga dengan neraka itu siapa tak ada percaya, bukannya tak ada pakai iman, orang gila tu ada. Kalau ben hebat tak ada percaya dengan surga dan neraka. Nah, ini surga dan neraka. Kemudian
Neraka itu galonyo yaitu 7 galonyo neraka. Wa tabaqatun nar sab'un, neraka itu galonyo 7. Pertamanya itu jahanam, neraka jahanam. Tempat siapa? Tempat kita, bukan tempat orang kafir dah. Liman yu'adzabu ala qadri zambi minal mu'minin, yaitu bagi orang mukmin yang punya dosa tu masuk neraka jahanam. Itu mana dah ada kekal dah mukmin itu. Kemudian yang kedua, neraka lazza. Tempat siapa? Tempat orang Yahudi atau tempat orang anu dah, orang Israel dah. Itu kena itu. Itu kena dia bakal khusus lazza nama nerakanya. Summal utama, kemudian neraka utama bagi siapa? Bagi orang Nasrani, kena dikit. Bab yang tinggi itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang terkutuk dalam dunia ini semenjak dia nak berusaha nak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dia dah ada tempat lagi di dunia ni. Itaknya kena dia ada lagi. Itu berperang terus, berebut kena, berebut lesor tanah dah ada punya kena. Kemudian orang Nasrani ini letakkan di bawah Yahudi kerana dia cuma orang sesat. Orangnya baik lah, cuma sesat. Nah, Summa sa'ir, kemudian neraka sa'ir li sabiin, bagi orang yang setahun masuk Nasrani, setahun ngentengi, tahun ko masuk Nasrani, tahun ko masuk Yahudi, tahun ko Nasrani lagi, ingonya macam itulah. Itu sabiin, itu neraka sa'ir tempatnya. Kemudian neraka selanjutnya sakar untuk orang Majusi. Summal jahim, neraka jahim untuk orang menyembah patung, nyembah Tuhannya sebagai patung. Summal hawiyah, kemudian neraka hawiyah untuk orang munafik. Itu orang Islam yang munafik itu kenanya. Nah, jadi macam mana anunya tu api neraka tu? Wa zakara Ibnu Arabi, telah menyebut Ibnu Arabi, orang ilmu hakikat dan syariat ini, dia gabung dua Arabi ini. Anna hadhin nar allati fid dunya, itu neraka api yang ada di dunia tu, kata Ibnu Arabi, ma akhraja Allah ilan nas min jahannam, diambil dari neraka jahannam asalnya. Tuhan ambil dari dalam neraka jahannam. Kemudian hatta rumisat fil bahri maratain, ngapo dicelupkan di laut 2 kali baru bisa dilepaskan dalam dunia ni. Walaula zalik, andai kata tidak dicelupkan 2 kali dalam laut, lam yantapi biya ahadun min hariha, dah telam gitu. Ngapo api dalam dunia ini kalau kita cocok tangan kita di atas api itu baru terasuangan. Api neraka jahanam tu dia balawi tu kena api, kita sikul terbakar. Tu lebih hebat neraka jahanam api. Api di sana dia kena awak di sikul awak kebakaran. Kalau api dalam dunia nak bertemu kan telunjuk gitu ke api tu bau motuk ke dak gi. Nah inilah neraka jahanam. Wa kafa biha zajira, cukuplah tu kata Tuhan, api dalam dunia tu jadilah rasa untuk kamu tu. Jadi api dalam neraka jahanam itu apinya jauh jaraknya, awak bakar di pinggir. Entah tu neraka jahanam. Wa ba'da akhzina di dunia, setelah Tuhan ambil api neraka jahanam tadi, lepaskan ke dunia, celupkan 2 kali ke laut. Setelah itu apa? Kemudian qada 'alaiha alfasanatin hatta biyadat, dinyalakan lagi 1000 tahun sehingga api itu menjadi putih. Summa alfasanatin hatta ihmarat, kemudian 1000 tahun lagi jadi merah api itu. Summa alfasanatin hatta iswadat, 1000 tahun lagi jadi hitam. Jadi api dalam neraka jahanam itu hitam. Dah ada macam api kita dalam dunia ko merah. Kemudian waktu lipabil jannah, dan khilafiyah antara ulama masalah surga. Kalau neraka jelas jauh-jauh kenanya, kan yang 7 tu.
Kalau nak surga itu pendapat yang kuat berkaitan. Ngapo? Nah, surga itu galanya 7. Pertama kali yaitu surga Firdaus. Itu tempat para nabi, para ulama. Itu kalau orang ngetop itu galanya. Nak kok surga Firdaus. Seorang waliullah Abu Nawas. Abu Nawas waliullah, ini bagaknya. Dia minta dengan Tuhan, Ilahi sulil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, ngapo aku nak minta masuk dalam neraka Firdaus, malu anakku bukan depan aku. Itu Abu Nawas. Wala aqwala naril jahimi, masuk neraka aku dah telap. Macam mana cara ke Tuhan? Masuk surga kemaluan, masuk neraka dah telap. Dia apa? Cuma 2 minta aku, ya Allah, babli taubatan, terima taubat aku. Ghafir dzunubi, ampuni dosa aku. Nah, itu masuk surga tu. Masuk surga. Di putar-putar cakap doa putar-putar. Nah, itu tanda apa orang hebat, apa nama itu, melantunkan syair. Itu Abu Nawas. Jadi surga Firdaus itu bukan tempat orang apa, bukan itu tempat orang yang keren-keren be. Para nabi, para ulama, para aulia, para apa lagi ulama, orang-orang soleh, situ tempatnya. Ada kumpulannya. Di situ tempat Nabi Muhammad. Sedangkan surga yang lain itu melihat Nabi Muhammad kalau mustahil surga tu baca jauhan kata ulama. Jadi surga tu baca jempet dekatan. Kenapa? Kapan Nabi Muhammad muncul di surga Firdaus, segala dapat melihat. Nah, dalam kitab ini disebutkan Nabi Muhammad itu dalam surga besok seperti matahari. Jat matahari besok pagi. Kalau dapat melihat sekor matahari itulah. Maka Nabi Muhammad muncul di surga Firdaus, orang surga lain nampak kalau. Berarti berdekatan surga tu menurut pendapat yang kuat para ulama. Nah, itu surga yang pertama Firdaus. Kemudian surga yang kedua yaitu surga Jannatu Adan. Kemudian ketiganya surga Jannatul Khuldi. Keempat Jannatul Naim. Kelima Jannatul Ma'wa. Keenam Darussalam. Ketujuh Darul Jalal. Itu 7 cuman berdekatan. Kena kalau melihat Tuhan dapat ke kalau yang dilihat esok melihat Allah dengan melihat Nabi Muhammad. Nah, kalau melihat Allah itu tak tahu bisa dibayangkan kini go. Ada kalau sampai surga 7. Jadi kalau itu mustahil berjauh-jauhan. Nabi Muhammad kalau Allah bisa surga 7 jauhan. Tapi kalau melihat Nabi Muhammad tak bisa. Nabi Muhammad tempatnya di surga Firdaus. Kalau dia muncul, kita melihat segala, berarti surga itu berdekat. Jadi surga itu berdekatan. Itu menurut pendapat yang kuat para ulama. Darul khuludin li zaidi wa syaqi mu'adzabun mu'ana'amun man mahabaqi. Darul khuludin, yaitu rumah yang abadi bagi orang yang apa? Sa'id, bagi orang yang berbahagia besok. Siapa orang bahagia? Man mata al-Islam, orang yang mati dalam agama Islam. Wa in taqaddama minhu kufrun, sekalipun kafir sebelumnya. Tentu sekalipun orang itu degil sebelumnya itu, yaitu preman besar sebelumnya, ujungnya mengucap la ilaha illallah, tu kekal dalam surga. Kemudian wasyaqi, orang yang celaka. Siapa orang celaka? Nah, ini orang celaka. Orang celaka ini yaitu usatul mukminin, yaitu apa namanya itu, orang yang mati tidak di dalam Islam, syirik, sekalipun sebelumnya itu dia banyak ibadahnya banyaknya, mau ujungnya syirik. Itu tenggelam di dalam kecelakaan besok, di dalam neraka celaka. Jadi
Ada pendapat para ulama, pendapat ini yaitu orang mukmin yang masuk neraka tidak kekal. Yang kedua, orang mukmin yang masuk neraka itu dimatikan Tuhan. Itu. Sehingga ngapa andam yaqiduna ihsasa alamil azab. Mereka tidak merasakan sakitnya azab, berarti mati rasa. Orang mukmin masuk neraka mati rasa. Kau dah wani saya anunya, saya imannya, isuklah kita nyicip lah isuk. Masuk neraka, dah masuk itu kalau ni datang dah masuk banyak dosa. Nah, apa mati rasa besok apa tak besok lah. Wani saya ngiyo orang ko. Yang saya kau dah wani cuma saya maconya be. Ngabo kata ulama, orang mukmin masuk ke dalam neraka mati rasa. Upun dalam neraka mati rasa. Nah itu. Nah ini tak bani saya meyakininya. Kenapa? Besoklah kita rasukan. Rasulah masing-masing. Apa mati rasa, apa kadang lah, tak tahu. Besoklah. Besok. Kemudian di sini disebutkan lagi faidatun, ini ada hadisnya. An-nasu yakunu bil mauqif ala hadatihim. Manusia di padang mahsyar itu mulai dari keluar dari kubur ala halatihim allati matu alaiha, menurut waktu yang sebelum mati itu 2-3 jam sehari atau 12 jam sebelum mati itu apa gawe? Sedang berapi mati. Esok keluar dari kubur lagi menyekok. Berjalan sampai ke padang masa macam koko. Mati berarti kaman. Keluar dari kubur ni kam gawe. Ni kam musuh orang ada tu. Sampai ke padang masa. Jadi padang masa tu bukan berbaris lurus dah macam mana rupa. Ada lekor macam kau. Ada orang kena bersilat, mati dalam bersilat. Numbuk ada buang tak ada mana. Ahli silat sinding berlagu silat kemenyan. Kalah orang silat sinding mati. Keluar dari kubur mula bersilat dewe. Numbuk beng ada buang ada tik sampai kepada masa. Ada tegak lurus macam polisi tak, kalau dah ada bersilat numbuk tu. Numbuk buang tak ada. Ada yang mencet HP, ada mati dalam lapang bola. Esok macam itulah. Nenang bola ngejar pada masa. Pada masa kita tu nak tak main bola dia, bola tak ada. Tu mati dalam yang main. Yang apa yang mencari kehidupan dah. Yang main bela. Jadi manusia itu pada masa besok menurut keadaan apa yang dia senangi. Mati dalam apa dia? Mati dalam main bola, dia main bola besok. Mati dalam main poli, dia main poli besok. Itulah yang disebut dengan apa nama itu padang mahsyar, dan apa mulai dari bangkit daripada kubur. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa nama itu telaga. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tauhid kita malam ini pertama tadi masalah siratul mustaqim, yang kedua masalah surga dengan neraka, yang ketiga masalah orang yang dalam surga dan orang yang dalam neraka, yang keempat masalah yaitu telaga Kausar Nabi Muhammad. Inna a'tayna kal kausar, ke Tuhan kami beri kepadamu telaga Kausar Muhammad. Fasholli li rabbika, maka apa nama itu sembahyanglah untuk Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah kurban. Itu inna syani'aka huwal abtar. Nah ini
ayat ini, maka kita wajib mengingat bahwa Nabi Muhammad punya telaga namanya telaga Kausar. Imanuna bi khawd khairi rusli atmun kama qad jana pinaqli. Berimannya kita dengan telaga Nabi Muhammad hatmun wajib qad jana pinaqli, sebagaimana dalam Quran iza jaa nasrullahi wal fath itu. Apa namanya? Inna a'tainakal Kausar. Jadi telaga itu apa Nabi Muhammad ni punya, apa yang lainnya juga ada. Faqat warat, sungguh telah datanglah oleh hadis anna likul nabiyyin haudan taridu ummatuh, seluruh nabi punya telaga masing-masing. Yang paling besar Nabi Muhammad sesuai dengan umatnya lah. Umat paling banyak Nabi Muhammad besar lah telaganya. Kemudian telaga ini sama dengan tadi Siratun Mustaqim, bayangan surga. Telaga ini yaitu lahu aniyatun mislu adadi nujumis sama. Di samping telaga itu ada canting, bahasa gitu. Banyak apa, sebanyak apa, banyak nian. Sama sebilang-bilangan bintang di langit, banyak yang cantingnya. Nah, walahu, dan apa namanya telaga tersebut launu kulli syarabil jannah, warna setiap minuman dalam surga. Jadi telaga ada satu warna, ada minuman dalam surga itu berwarna-warni. Jadi kita minum di siku aku warna lain, jadi minum itu warna lain. Jadi warna-warni. Watok mikul samariha, dan rasa setiap buahnya. Sama ini ayat telaga Nabi Muhammad macam ada rasa anggur, ada rasa nanas, ada rasa bengkuang, macam ada rasa. Itu bayangan dalam surga. Yang dikit rasanya surganya kenal lah. Ngicip cuma rasa nanas bedo, ditangkit kenanya tu. Sarang nanas, berarti surganya paling kenal tu. Cip nanas penapan beda berimbing itu aneh lah, tidak cermai, lagi cermai lah. Nah, jadi kalau nyicip yang enak, rasa anggur, rasa apel, rasa apa makisa, itu tinggi surga itu. Bayangan surga ada di telaga itu. Nah, siapa nyicip cuma sekok, cuma rasa apel be, berarti kaulah kenanya surganya pandai tu. Segala ada rasanya, ada kan orang jual es 1000 rasa, tahu tidak. Tanya 3 rasa, dia nyebut 1000 rasa. Nah, macam itu dalam surga besok ada 1000 rasa, ada 5 rasa, ada 100 rasa. Ada yang sekok rasa, macam itu sesuai dengan tempat surganya akan datang tu yang masing-masing. Itulah ingat belak ini tu dah. Esok ingat rasanya cip rasa nanas dewek tu bogol bawa sekali lah. Ada kok kita pengaji, kita ingat esok dah. Atau kata kita ngaji mana rebo kamu ilmu. Wah, rasa beri mengkeris sesuai dewek rasa. Berarti surga paling rendah sekali gitu. Setimun, setimun. Nah, berarti surga paling bawah sekali. Nah, itulah bayangan-bayangan surga. 2. Pertama di telaga Kausar, yang keduanya di ujung Siratul Mustaqim, itu bayangan surga. Ya, kesenangan tu nak dibayangi dulu. Baru senang. Mula susah terus tak bakalan senang itu. Nah, jadi sama dengan surga tadi. Ada rasanya dulu di dalam perjalanan tu menuju surga itu baru masuk surga. Langsung masuk ke dalam surga dan tu lagi tu, tentu jebal. Dah bahagia ada tu. Takut. Kau lain tak? Dia kan buah dalam surga tu hampir mirip kan. Apa nama itu? Mirip-mirip, rasanya beda. Mangga dengan durian serupa be.
Cuman duren, rasa duren lah, mango rasa mango lah, itu memirip buah surga. Jadi besok langsung masuk surga macam mana? Nah, kok duren apa rasa duren, rupa mango, macam mana? Jadi dan surah Al-Baqarah disebutkan apa teman buah-buahan surga mirip berbeda rasa. Dalam surah Al-Waqi'ah bahwa buah dalam surga besok sudah kulit lah dimakan, enaknya sampai ke kulit itu. Tengok dah berkocek, pisau dah perlu lagi, mango kini itu masih berkocek, apel kini masih apa lagi duren, parah lagi. Nah tu tidak ke kaki memang gawe. Nanas parago. Nah jadi besok serupa lah kalau ngapa sampai ke kulitnya enak dalam ini yang coba makan kulit nanas gawe luka mulut. Esok nanas enak sampai ke kulit di dalam surah Al-Waqi'ah kenanya. Nah inilah bedanya buah dalam surga dengan buah yang ada di dunia ini. Nah itu bayangannya ada di Telaga Kausar. Yanalu syurban minu aqwamun wafau bi'adim maqul zatu man taghaw. Yanalu syurban minhu, kaum-kaum orang-orang yang bisa minum di situ adalah wafau bi'adihim, orang yang menepati janji Tuhan, orang yang nurut apa kata Tuhan. Perintah Tuhan dikerjakannya, larangan Tuhan dijauh. Waqul yuzadu man taghaw. Ada juga yang ngoncong-ngoncong dewek itu nengok orang pengerumun di Telaga Kausar dia milu juga, tapi kena tilang. Kau ngapo tu malaikat? Nah orang minum telaga, kau tak ada minum tak kau sana lagi? Nusia, nah kena tilang. Banyak kena usia. Waqul yuzadu man taghaw. Ditolak orang yang zalim, orang yang tak mengikut kata Tuhan. Bukannya orang nak ngikut kata Tuhan itu nak itu lain dah. Nak milu juga nyokol ke depan. Tiba ke depan kena tilang. Kau ngapo tu malaikat? Nah saya nak minum kalau umat Muhammad juga. Kau dah sana. Kau togau orang nak ikut kata Tuhan langsung kena tendang, kena tilang. Razia habis tu. Nah inilah cerita apa nama itu Telaga Nabi Muhammad. Habis dah. Wa wajibun syafa'atul musyafa'i Muhammadin muqaddaman la tamna'i. Wajib kita bawa Nabi Muhammad esok memberi syafaat muqaddaman yang dulu sekali di padang masa lamunian. Apa kata orang padang masa? Alang kalamunian tegak di siku. Yang tegak anda benak ke bersilat tu. Allah litat ni anda dah. Ke bersilat ewe dah. Terus bersilat. Mati dalam bersilat. Nampak lagi jempol yang sego. Mati dalam megang HP. Sego jempol. Apa nama tu? Apa bahasa kita? Jaguruan bahasa kampung. Terus beribu tahun. Nah ini besok bosan dengan gawe itu, yang ngicin HP bosan beribu tahun, yang bersilat dewek bosan, yang main bola bosan. Bosan ayahnya apa? Ya Allah masuk aku lah saya Allah masiko. Kata dia enak aku tu. Akhirnya bertebaran. Kenapa? Ada sebuah berita bahwa annal anbiya humul wasitatu bainallahi wa khalqihi. Para nabi itu bisa minta tolong. Nah, Nabi 25 tu kata malaikat, Nabiullah kamu 25 dalam dunia tu bisa kamu minta tolong. Ayo nyokol nyari nabi. Datanglah ke Nabi Adam. Wahai Adam, anta abul bashar, engkau bapak kami. Awulan dulu sekali ke bawah kami ada. Ispak lana, tolong kami go.
Apa kata Nabi Adam? Lastulaha. Aku baik nusia dari surga dulu. Kamu betul dengan aku ada yang nafsi, aku lah. Carilah Nabi lain. 1000 tahun berputar-putar pula baru nak nyari Nabi lain. Fashabuna ila Nuh, bagi lagi ke Nabi Nuh. Fasaluna syafa'ah, minta tolong lagi mereka ke Nabi Nuh. Fayatazilul lahum. Nabi Nuh ada tu, aku dah risau. Carilah Nabi lain. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, tentulah jawabnya. Aku bukan aku dah risau dah. Setelah itu dalam yazabuna ila Sayyidina Muhammad, manakala mereka datang ke Nabi Muhammad minta tolong, apa kata Nabi Muhammad? Analaha, yo akulah yang bisa nolong, kata Nabi Muhammad. Umatku. Cuman belum bisa Nabi Muhammad nolong, minta izin dengan Tuhan dulu. Maka yang kita baca apa surah Kursi itu, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tu nilai tu artinya tu. Apa kata Nabi Muhammad? Tasjudu ta'tal aras. Nabi Muhammad pun sujud di bawah tiang aras. Maka Nabi Muhammad pun dapat izin bagi Tuhan. Mana kamu tadi yang main poli terus, mana kelitaan nasiko istirahat nasiko Nabi Muhammad. Mana yang basilat terus nasiko istirahat kamu. Mana masjid api terus siko istirahat. Itu seru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri bisu. Sebelum Nabi Muhammad tu banyak lagi. Nopau ke siko, nopau kemari, nopau ke sana. Nah itu syafaat Nabi Muhammad besok macam tu. Syafaat tu pertolongan yang bisa menolong selain Tuhan, yaitu hambanya para nabi. Nah, pertama kali Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad memberi syafaat bagi umatnya, baru Nabi lain pula untuk umat dia masing-masing. Muhammad dulu, Nabi Isa manggil umat dia, Nabi Daud manggil, Nabi Muhammad dulu. Selain Nabi ada juga yang bisa bagi syafaat. Wa ghairuhu min murtadal akhyari yashfa kama qarja bil akhbari. Selain nabi-nabi termasuk para ulama, orang mati syahid. Siapa lagi? Yaitu orang mati dalam berperang fisabilillah. Siapa lagi? Orang mati beranak yang ikhlas dalam keluarga kita. Nah, itu mati syahid tapi ikhlas. Nah, orang itu bisa memberi syafaat. Wa ghairuhu min murtadal akhyari, murtada orang yang diridhoi Allah, al-akhyar orang-orang yang terpilih besok bisa memberi syafaat. Begitu galak ya, ada guru-guru besar yang di seberang ko. Nah, harus kita tahu sejarahnya. Guru tu pendiri tu Nur Iman, tu pendiri As'ad, tu pendiri sana tu Darin, tu guru di situ ada guru, itu nama guru Hop. Aku hafal tu ya ayah tu ya. Supaya apa? Esok dapat kita ngiling minta tolong dengan orang tu. Itu kami kena tuan rasa apa pula cung dah. Dah ada panas-panas basangin dak tu bagi ke basangin jadilah. Itu. Wa ghairu min murtadal akhyari tu. Bisa orang tu nolong besok. Yasfa kama qad jaa bil akhbari, mereka bisa memberi syafaat sebagaimana tertuang di dalam hadis-hadis. Macam itu. La tanalu syafaati al-kaba'ir min ummati. Orang-orang berbuat dosa besar tidak dapat syafaat daripada umatku. Itu hadis maudhu yang diturut. Jadi syafaat itu tak peduli baik dosa besar baik dosa kecil, asal ada percaya dengan Tuhan, iman, dapat syafaat. Itu ada hadis yang katakan macam tu, itu hadisnya maudhu. Hadis ke banyak macam. Itu hadis maudhu, hadis karangan orang disebutnya hadis. Nah, itu namanya yaitu siapa saja yang berdosa besar atau dosa kecil bisa mendapatkan syafaat dari nabi-nabi dan dari orang-orang tuanya, dari datuk buyutnya.
berbanggalah kalau dia punya datuk dengan buyut guru besar. Besok kita minta tolong dengan dia. Dalilnya Al-Quran dengan hadis. Ya. Itu gunanya orang-orang tu gunanya macam tu. Sahabat Nabi harus belajar ya punya tu sejarahnya, apa sejarahnya Bilal, apa sejarahnya Abu Hurairah, apa sejarahnya apa namanya tu Ibnu Abbas, pelajari. Kenapa? Berarti kita besok bisa minta tolong dengan orang-orang itu. Itu yang besok yang kita akan rasakan itu. Malaikat juga bisa memberi syafaat. Bawalhum fi syafa'ah, yang pertama kali bagi syafaat malaikat Jibril. Pertama kali. Dan malaikat maka lain juga. Wa akhiruhum, yang akhirnya malaikat yang bisa bagi syafaat yaitu malaikat tis'ata asyar, yang 19 dalam neraka. Itu bisa bagi syafaat. Itu besok. Yang tayar sekali lah tu. Tak dapat syafaat, dapat air dalam neraka. Ada malaikat 19 malaikat. Nah, itu bisa bagi syafaat bagi kita. Temu malaikat 19. Kita ngaji dulu kata dia malaikat neraka ko macam mula coba berani ya wak. Ini ya malaikat tolong aku kau umat Muhammad, apa dosa kau naklah dia tu walaupun macam tulisnya dalam hadis menyentuh. Ingat-ingat besok walaupun dia bangun besok malaikat 19 dalam api neraka, di dalam neraka bisa membagi syafaat bagi orang yang cerdas sekali dalam Islam. Tu habis tu. Nah, itulah kajian kita masalah tauhid. Itu harus kita ketahui, karena yang seperti itu bisa membantu kita. Kalau ilmu tu tak ada kita tuntut ini tu, kita bengong esok. Ilmu tu berguna untuk esok. Mana caranya? Rekod terus dalam padang masar, rekod dalam masjid Nabi terus, dan nak diberhentikan mana bisa? Kalau walaupun kita ngaji gini kan nak berhentikan, awak mati sedang main HP, dan nak berhentikan dah beribu tahun. Yang kali tak yang rasa dah terus, itu terus. Tu inilah yang disebut dengan padang mahsyar. Habis pengajian tauhid kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah.